Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing tentang hidup sukses dan berhasil. Setiap orang, saya yakin, ingin hidup sukses dan berhasil. Dan setiap orang juga akan memperjuangkan dalam hidupnya dapat sukses dan berhasil. Pada umumnya, tingkat kesuksesan dan keberhasilan biasanya diukur dengan tingkat kekayaan, tingkat kedudukan, dan tingkat popularitas. Semakin besar atau semakin banyak kekayaan atau harta yang dimilikinya, semakin tinggi kedudukan atau jabatan yang dapat dicapainya, semakin luas popularitas dirinya adalah dianggap sebagai sesuatu kesuksesan dan keberhasilan. Di era digital informatika saat ini, yang didukung dengan kehadiran internet dan aplikasi sosmed, sungguh telah mengubah tatanan kehidupan. Begitu banyak peluang dan kesempatan untuk berusaha, dan juga peluang kesempatan untuk hidup sukses dan berhasil. Banyak orang per orang dan masih muda yang telah menemukan atau membuat aplikasi yang dapat mendunia, sehingga dengan cepat mereka berhasil dan menjadi kaya, bahkan menjadi orang-orang termasuk yang terkaya di dunia. Di Indonesia pun banyak generasi muda yang dengan aplikasi internet telah dapat mencapai tingkat kesuksesan dan keberhasilan dengan cepat. Dan juga dengan keberhasilan mereka menjadi kaya dan diangkat menjadi pejabat-pejabat tinggi dan menjadi semakin populer. Demikian pula di tengah masyarakat saat ini semakin bertumbuh usaha-usaha yang didukung dengan kehadiran internet, online, dan sosmed. Banyak masyarakat berusaha dan menawarkan usahanya melalui online dan melalui sosmed. Sungguh kehadiran internet dan online juga sosmed telah mengubah tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya hendak sharing tentang kesuksesan dan keberhasilan dengan cara pandang yang lebih luas, yaitu dengan cara memandang dari sisi proses dan dari sisi tingkat keberhasilan. Walau sesuatu yang wajar dan lumrah apabila tingkat kesuksesan dan keberhasilan diukur dengan tingkat pencapaian kekayaan, pencapaian tingkat kedudukan, dan tingkat popularitas. Pada kesempatan ini, saya hendak mengajak kepada saudaraku terkasih untuk melihat dan mengenang kembali cerita Yusuf di Alkitab. Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub. Yakub sebagai orang yang relatif terpandang dan kaya di masa itu, dan kemudian memiliki banyak anak, salah satunya Yusuf. Dan Yusuf lebih disayang, dimanja dibandingkan dengan anak-anak yang lain atau bahkan kakak-kakaknya. Sehingga hal itu membuat dengki, iri, kemarahan dari kakak-kakaknya.
kemarahan dan kedengkian tersebut menimbulkan sesuatu yang negatif. Kemudian Yusuf mengalami suatu peristiwa kehidupan yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang membuat hidupnya berubah secara drastis, yang biasanya hidup dimanja, disayang, tiba-tiba kemudian dijual kakaknya menjadi budak dan bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Namun secara ringkas, di saat bekerja di rumah Potifar, Yusuf memperlihatkan sebagai pekerja yang muda, yang rajin, yang setia kepada Potifar. Hal itu menunjukkan walau ada ketimpangan dalam cara mendidik Yakub, dalam cara memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, namun nampaknya Yakub juga mengajar hal-hal yang baik tentang moralitas, tentang hidup spiritualitas. Sehingga mengapa walaupun Yusuf dimanja, namun ketika dia bekerja sebagai budak, menunjukkan bahwa dia bisa bekerja dengan baik, rajin, setia, sehingga mendapatkan kasih sayang dari tuannya, yaitu Potifar. Yusuf yang masih muda dan saya kira juga tampan, bekerja dengan baik dan setia. Namun karena kesetiaan tersebut difitnah oleh istri Potifar, sehingga Yusuf harus dipenjara. Jadi betapa Yusuf mengalami kehidupan yang sangat susah dan menderita. Sudah jatuh ketimpa tangga, sudah dijual menjadi budak, dan kemudian dipenjara. Namun nampaknya sifat-sifat karakter yang positif yang telah dibentuk oleh orang tuanya itu tetap tidak berubah, tetap menjadi Yusuf yang baik. Ketika di penjara pun, Yusuf menunjukkan sebagai orang yang memiliki kepribadian sehingga disayang oleh semua orang di penjara tersebut. Kemudian secara ringkas, karena kesetiaan, karena kebaikan, karena spiritualitas yang tinggi dari Yusuf mendapatkan perkenan Tuhan. Semua pekerjaan Yusuf selalu berhasil dan menjadi berkat banyak orang dan disayang oleh semua orang. Dan kemudian ringkasnya, karena hikmat tersebut, Yusuf dapat menafsir mimpi-mimpi dan kemudian juga pada akhirnya sampai ke Fir'aun, menjadi tangan kanan Fir'aun sebagai orang yang kedua. Dengan pencapaian tingkat kedudukan yang sangat tinggi tersebut, Yusuf tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagi Yusuf, kedudukan yang tinggi adalah kesempatan untuk berbuat baik, menolong banyak orang, menolong bangsa Mesir, juga bangsa-bangsa di sekitar Mesir, termasuk menolong bangsa Israel dan keluarganya dari kelaparan karena suasana kekeringan yang terjadi selama bertahun-tahun. Yusuf dengan hikmatnya dapat membuat lumbung-lumbung untuk menyimpan bahan makanan di saat untuk dapat dipakai di masa kekeringan tersebut. Dari cerita perjalanan kehidupan Yusuf, saya dapat memandang bahwa keberhasilan, kesuksesan kehidupan itu ada dua hal, yaitu bagaimana seseorang menjalani proses untuk mencapai keberhasilan, dan tentu juga bagaimana tingkat keberhasilan itu sendiri. Karena tingkat keberhasilan
tingkat kesuksesan itu relatif jika diukur dengan tingkat pencapaian kekayaan, kedudukan, dan popularitas. Orang yang sukses dan mencapai kekayaan yang melimpah menjadi konglomerat, relatif prosentasinya sangat kecil. Demikian pula yang memiliki atau yang mencapai kedudukan tinggi, menjadi presiden katakanlah, atau menjadi menteri, juga jumlahnya terbatas. Karena presiden hanya satu, menteri hanya beberapa puluh. Sehingga apabila tingkat kesuksesan hanya diukur dengan tingkat kekayaan dan tingkat kedudukan yang tinggi, maka orang yang berhasil itu hanya sedikit. Kekayaan yang melimpah, kedudukan yang tinggi, dan tingkat popularitas yang semakin luas sebagai ukuran kesuksesan dan keberhasilan adalah sesuatu yang lumrah, wajar, sah-sah saja, karena pada kenyataannya dengan kekayaan yang melimpah, dengan kedudukan yang semakin tinggi dan semakin populer, maka itu menjadi suatu prestis, kebanggaan, kehormatan dapat dipandang orang lain. Di sisi lain juga mempermudah kehidupan. Kehidupan akan menjadi semakin mudah karena memiliki kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Namun saya melihat Yusuf adalah gambaran ideal tentang tingkat kesuksesan dan keberhasilan. Bagaimana Yusuf berhasil dengan proses yang panjang, dengan perjuangan dan penderitaan, dengan kehidupan yang susah, dan kemudian Yusuf berhasil mencapai tingkat kedudukan yang sangat tinggi. Namun Yusuf dengan kedudukan yang tinggi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dan kesuksesan yang utama adalah dapat memberikan kontribusi yang positif, dapat membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Namun, sekali lagi, peristiwa seperti Yusuf, orang-orang yang berhasil dan dapat kaya, menjadi konglomerat, menjadi presiden dan menteri itu sungguh sangat terbatas. Oleh karena itu, saya juga ingin menunjukkan bahwa proses adalah juga merupakan suatu keberhasilan. Saya akan menceritakan 2 atau 3 kesaksian tentang bagaimana seseorang dalam prosesnya yang luar biasa seperti Yusuf dan akhirnya dapat hidup, memperjuangkan hidupnya, dapat hidup selayaknya. Ada suatu kisah, seseorang itu dulu memiliki orang tua yang cukup lumayan, dengan kekayaan yang terpandang di kampungnya, namun kemudian jatuh usahanya dan semua aset-asetnya disita, tidak memiliki apa-apa lagi. Kemudian dia pergi ke kota lainnya menjadi buruh perusahaan tekstil atau garmen. Dia hidup bekerja dari bawah sebagai buruh yang terbawah. Banyak teman-temannya yang tidak betah. Dia harus betah, tidak keluar, karena tidak bisa hidup kalau dia keluar. Dia dipaksa oleh keadaan untuk dapat bekerja dengan tekun dan baik, agar dia tetap bisa bekerja di perusahaan tekstil tersebut. Karena ketekunannya dan karena dia bekerja dengan baik, maka pemimpin yang di atasnya merasa senang dan mendapatkan perkenan. Ringkas cerita, sehingga dia terus naik, kemudian menjadi ahli pewarna
tekstil. Dan akhirnya ringkas cerita dia berhasil, kemudian dia bisa hidup layak. Dan dia bisa mensyukuri hidup ini, bukan lagi menjadi buruh, namun menjadi kehidupan yang layak seperti pada umumnya. Yang kedua, saya ingin menceritakan seseorang yang sudah lanjut usia, pada usia 38 tahun, baru mulai kuliah. Dan kemudian, secara ringkasnya, dia pada awalnya tidak tahu bagaimana membuat skripsi. Untuk lulus S1 saja, dia sudah sangat senang apabila bisa lulus. Namun kemudian, dia mendapatkan semangat untuk kuliah karena dihina, tidak memiliki tingkat gelar kesarjanaannya. Tetapi hinaan itu tidak menjadi membuat dia marah atau putus asa, tapi untuk membuat semangat untuk bisa mencoba kuliah lagi di usia yang sudah berumur 38 tahun. Dia kuliah dengan usaha dan dengan biaya sendiri. Ringkas cerita, dia tidak hanya lulus S1 saja, bahkan lulus S2, bahkan kemudian menjadi seorang doktor dengan 5 gelar, 3 S1, kemudian S2, dan S3. Semua itu sesuatu yang mustahil sebelumnya bagi dia, tapi ternyata dia bisa melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari dua kesaksian pengalaman dua orang ini, saya hendak menunjukkan bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu ada berbagai sudut pandang. Memang yang pertama adalah bagaimana kita dapat sukses dan berhasil sehingga tumbuh, kita memiliki tingkat kekayaan yang semakin melimpah, kemudian memiliki kedudukan yang tinggi. Seperti cerita perjalanan Yusuf, maka bagi saya, selain keberhasilan diukur dengan tingkat kekayaan, kedudukan, dan popularitas, tapi ketika saudara dan saya bisa menjalani suatu proses kehidupan seperti yang dijalani oleh Yusuf, bagaimana dia tidak mengeluh, dia tetap taat dan setia, bertanggung jawab, disiplin, dan dia bisa menjalani peristiwa kehidupan yang dalam penderitaan, dalam kesulitan, dan berhasil, itu adalah suatu keberhasilan pula. Oleh karena itu, cerita yang saya ceritakan tadi, bagaimana seseorang dari bawah menjadi buruh, dan kemudian dia bisa berhasil hidup selayaknya, itu adalah juga suatu keberhasilan. Atau ketika seseorang usia 38 tahun baru mulai kuliah S1, kemudian dia lulus, bahkan kemudian sampai tingkat gelar paling tinggi yaitu doktor atau S3, itu juga suatu keberhasilan. Bahkan ketika ada seseorang yang hancur, yang pernah gagal, yang hidupnya terpuruk, kemudian dia bisa mengatasi, bisa melalui kehidupan yang terpuruk, yang hancur tersebut, dan dia bisa hidup kembali seperti kehidupan yang normal, juga merupakan suatu keberhasilan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, seandainya pun saudara-saudaraku tidak menjadi konglomerat atau menjadi pejabat tinggi, namun saudara-saudaraku dapat berjuang dalam proses kehidupan ini, dan Anda berhasil sesuai dengan tingkat yang ada di dalam kehidupan saudaraku, itu juga merupakan suatu keberhasilan. Dan yang terutama, bagaimana dengan keberhasilan tersebut saudara dan saya dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan atas berkat, penyertaan, dan perlindungannya, sehingga kita bisa melalui proses kehidupan yang tidak mudah dengan perjuangan, namun kemudian Tuhan menolong. Ketika kemudian kita bisa melalui proses perjuangan yang panjang dan berhasil, kemudian memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Dan kemudian tentu kita menjadi bahagia
dan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tingkat keberhasilan dan kesuksesan kehidupan tidak hanya bagaimana kita mendapatkan kekayaan yang tinggi, tidak hanya memiliki kedudukan dan popularitas yang semakin luas dan semakin tinggi, dan itu sah-sah saja. Tapi bagaimana dengan kekayaan, dengan kedudukan, dan popularitas itu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kemudian dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan dapat menjadi berkat damai, sukacita, dan bahagia bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita sukses dan berhasil dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.